Anissa Kumalaningrum, yang keenam yaitu Lina Ayu Mulyarti, dan yang ketujuh yaitu Nabila Saputri. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan subbagian dari materi perencanaan studi kelayakan bisnis. Yang pertama yaitu terdapat pengertian SKB dan perencanaan usaha SKB. Yang kedua yaitu cara-cara untuk mencari ide suatu bisnis. Yang ketiga yaitu pemanfaatan SKB, dan yang keempat yaitu peluang usaha SKB. Yang pertama yaitu pengertian SKB dan perencanaan usaha SKB. Studi kelayakan bisnis atau SKB merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis atau usaha tersebut layak atau tidak layak terkait ide suatu bisnis atau usaha yang telah dijalankan. Nah, kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, kemudian peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi usaha atau bisnis yang telah dijalankan, dan meliputi berbagai manfaat yang telah dihasilkan. Nah, dalam melakukan kegiatan studi kelayakan bisnis ini, terdapat 5 bidang yang akan diteliti dan dianalisis. Di antaranya, yang pertama yaitu deskripsi pasar, kemudian yang kedua yaitu deskripsi bisnis, yang ketiga yaitu teknologi yang diperlukan, yang keempat yaitu mengenai finansial dan struktur organisasi bisnis tersebut, dan yang kelima yaitu kesimpulan bisnis tersebut dirintis dan bagaimana bisa maju hingga saat ini. Untuk yang selanjutnya, tahapan perencanaan usaha SKB. Dalam melaksanakan studi kelayakan bisnis, ada beberapa tahapan studi yang dikerjakan menurut Rahman Ayub 2016, yaitu yang pertama, penemuan ide proyek. Produk atau jasa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk dijual dan menguntungkan. Karena itu, penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk atau jasa dari usaha harus dilakukan. Penelitian jenis produk dapat dilakukan dengan kriteria bahwa suatu produk atau jasa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar yang masih belum terpenuhi, memenuhi kebutuhan manusia, tetapi produk atau jasa tersebut belum ada. Yang selanjutnya itu ada pengumpulan data dan informasi, di mana mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, juga dari data primer maupun sekunder. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, misalnya lembaga yang berwenang, seperti Biro Pusat Statistik. Untuk yang ketiga ada melakukan pengolahan data. Setelah informasi dan data yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi tersebut. Untuk yang keempat ada tahap evaluasi proyek. Ada 3 macam evaluasi proyek. Yang pertama itu mengevaluasi usulan proyek yang akan didirikan. Kedua, proyek yang sedang beroperasi. Dan yang ketiga, mengevaluasi proyek yang baru selesai dibangun. Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria itu bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Untuk yang kelima ada mengambil keputusan. Apabila telah diperoleh hasil dari pengukuran dengan kriteria tertentu tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan terhadap hasil tersebut. Keputusan diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Apakah layak atau tidak, berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak layak, sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya. Untuk yang keenam ada tahap rencana pelaksanaan proyek bisnis.
di mana setelah usulan proyek dipilih untuk direalisasikan, perlu dibuat suatu rencana kerja pelaksanaan pembangunan proyek itu sendiri, mulai dari menentukan jenis pekerjaan, jumlah dan kualifikasi tenaga pelaksana, ketersediaan dana dan sumber daya lainnya, serta kesiapan manajemen dan lain-lain. Untuk yang terakhir ada tahap pelaksanaan proyek bisnis. Setelah semua persiapan yang harus dikerjakan telah selesai disiapkan, tahap pelaksanaan proyek pun dimulai. Semua tenaga pelaksana proyek mulai dari pemimpin sampai pada 13 tingkatan yang paling bawah harus bekerja sama dengan sebaiknya, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau dibuat. Selanjutnya, ide bisnis. Cara-cara untuk mencari ide bisnis. Langkah awal perencanaan bisnis. Yang pertama, menemukan ide bisnis melalui penelitian yang terorganisasi dengan baik serta dukungan sumber daya yang memadai. Yang kedua, jika terdapat ide proyek lebih dari satu, maka dilakukan pengambilan keputusan dengan faktor pertimbangan sebagai berikut. A. Ide pokok cocok dengan kata hati atau minat. B. Pengambilan keputusan akan mampu melibatkan diri dalam hal-hal yang sifatnya teknis. C. Keyakinan akan kemampuan proyek untuk menghasilkan laba. Pendekatan untuk menemukan ide ada dua. Yang pertama, mencari kebutuhan. Yang kedua, menemukan produk. Yang pertama, mencari kebutuhan. Mencari kebutuhan dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mempelajari industri yang sudah ada, mencari informasi tentang kebutuhan input dan output industri yang sudah ada, menganalisis tren populasi dan data demografi, mempelajari perencanaan pembangunan dan berkonsultasi dengan agen pembangunan, mempelajari tren ekonomi, menganalisis perubahan sosial, dan mempelajari efek peraturan baru. Yang kedua, menemukan produk. Menemukan produk dilakukan dengan beberapa cara, yaitu 1. Mempelajari substitusi impor. Kedua, mempelajari bahan baku dan sumber daya lokal. Yang ketiga, mempelajari keahlian lokal. Yang keempat, mempelajari implikasi teknologi baru. Yang kelima, menggunakan daftar industri. Yang keenam, menghadiri pameran perdagangan. Dan yang terakhir, menggunakan sumber-sumber ide yang dipublikasikan. Selanjutnya, kriteria-kriteria yang digunakan untuk memilih ide produk. Yang pertama, produk mampu memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang kedua, produk memiliki permintaan melebihi penawarannya. Yang ketiga, produk dapat bersaing dengan produk yang telah ada dengan memenuhi kriteria harga lebih rendah dan atau desain atau kualitas lebih bagus. Selanjutnya, poin yang ketiga, kita akan membahas terkait manfaat SKB atau studi kelayakan bisnis. Menurut Umar, tahun 2015, manfaat dari SKB dibagi menjadi dua berdasarkan pihak yang berkepentingan. Yang pertama adalah pihak pertama atau bagi analisis. Nah, untuk manfaat studi kelayakan bisnis bagi analisis dibagi menjadi tiga, yaitu memberikan pengetahuan tentang cara berpikir sistematis atau runtut dalam menghadapi suatu masalah atau problem dan mencari jawabannya atau solusi. Kemudian yang kedua, menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam perhitungan atau pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mengerjakan studi kelayakan berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif hingga penyusunannya akan mendapat pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Kemudian yang kedua, manfaat SKB bagi pihak kedua atau bagi masyarakat. Nah, untuk pihak kedua ini dibagi menjadi 6. Yang pertama adalah calon investor. Dalam menilai SKB, calon investor lebih berkonsentrasi pada aspek ekonomi dan keuangan karena pada aspek inilah mereka dapat menentukan tingkat pengembalian modal atau IRR, periode, aliran kas, dan tentunya proyeksi laba rugi. Dari sini mereka juga dapat menghitung return dan resiko yang mungkin dihadapi ketika memberikan investasi kepada
suatu usaha. Kemudian yang kedua yaitu mitra penyerta modal. Calon investor biasanya membutuhkan mitra penyerta modal baik perorangan maupun perusahaan. Hasil studi kelayakan ini akan membantu calon investor dalam meyakinkan mitranya. Kemudian yang ketiga yaitu perbankan. Dalam proses persetujuan pengkreditan dari bank diperlukan rekomendasi yang menyatakan bahwa proyek tersebut layak, maka diperlukan studi kelayakan bisnis. Kemudian yang keempat, pemerintah. Penilaian pemerintah terhadap studi kelayakan adalah biasanya yang menyangkut pada aspek legalitas dan perizinan, baik itu izin prinsip maupun izin operasional proyek. Kemudian yang kelima yaitu manajemen perusahaan. FKB untuk pengembangan bisnis baru akan berhubungan langsung dengan pihak manajemen, terutama pada bagian direksi. Kemudian yang terakhir yaitu masyarakat. Acuan penilaian masyarakat terhadap suatu proyek atau bisnis biasanya yang menyangkut AMDAL atau dampak lingkungan. Dan terkait AMDAL juga dibahas dalam studi kelayakan bisnis. Dan AMDAL ini biasanya untuk proyek-proyek yang sudah cukup besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu peluang. Tahap pertama dalam studi kelayakan bisnis adalah melakukan identifikasi peluang usaha, yaitu menemukan atau mencari ide bisnis dengan melakukan pengamatan lingkungan industri, sosial ekonomi, atau perilaku konsumsi masyarakat. Lalu contoh implementasinya yang pertama, mengkaji bahan atau material yang melimpah dalam suatu wilayah sehingga muncul ide untuk melakukan nilai tambah atau produksi. Contoh hal tersebut yaitu batu karas, batu alam menjadi bahan bangunan, atau buah salak menjadi keripik salak. Yang kedua yaitu mengkaji produk impor untuk dibuat barang substitusi dalam negeri. Contohnya yaitu gula pasir mendorong untuk munculnya pabrik gula. Yang ketiga yaitu mengkaji suatu industri untuk dibuat barang turunannya. Contoh dari kegiatan tersebut yaitu industri mobil yang mendorong industri aki, ban, dan komponen yang lainnya. Yang terakhir yaitu perkembangan atau temuan teknologi. Yang selanjutnya yaitu mengenai kasus-kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus yang diperkarakan oleh Apple dan Samsung. Dua perusahaan teknologi ternama ini saling menggugat demi kepemilikan hak cipta. Pada awalnya, perusahaan Apple mengklaim Samsung karena menduga Samsung telah sengaja menjiplak desain iPhone dan iPad, serta kemasannya dalam produk smartphone Galaxy dan tablet Galaxy Tab. Tak mau kalah, pihak Samsung pun menggugat Apple karena pernah melanggar sejumlah paten miliknya terkait penggunaan teknologi di ponsel. Hasil akhirnya yaitu menunjukkan Apple lah yang memenangkan persidangan tersebut. Samsung pun harus membayar uang kepada Apple sebesar 9,5 triliun lebih. Pelajaran yang dapat diambil dari sini yaitu ketika memulai bisnis, usahakan bisnis kita ialah bisnis yang 100% orisinil. Carilah gaya yang unik dalam menghasilkan sebuah produk. Karena jika produk kita hampir mirip produk perusahaan yang lainnya, maka kita akan terkena imbasnya. Kasus 2. PT Nabisco yang merupakan produsen dari makanan ringan yang sangat laris yang bermerek Oreo ini, menurut pemeriksaan dan penelitian BPOM, Oreo berkode ML yang diproduksi oleh luar negeri mengandung melanin yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Namun, untuk Oreo berkode MD yang dihasilkan di dalam negeri, melanin tidak terdeteksi, sehingga produk ini aman untuk dikonsumsi. Akhirnya, Oreo yang berbahaya tersebut ditarik peredarannya dari pasar dan tentunya PT Nabisco mendapatkan sanksi yang tegas. Etika bisnis yang dilanggar oleh PT Nabisco adalah etika kejujuran. PT Nabisco tidak memberikan peringatan terhadap konsumen tentang kandungan melaninnya. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini adalah kita sebagai pembisnis harus memikirkan keadaan konsumen. Kita harus menyediakan pelayanan terbaik dengan produk yang tidak mengganggu kenyamanan konsumen.